Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Banu Raffi Rajendra dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 21 Prodi Teknik Perkapalan. Di sini akan berbicara tentang video asesmen yaitu tentang cost curve. Mungkin sebagai pengantar, apa itu cost curve? Cost curve adalah kurva yang menggambarkan lelengan penegak atau tengah stabilitas right arm pada kondisi displacement kapal dan sudut kemiringan tertentu. Jadi misalkan kita tuh untuk mengetahui berapa displacement dan pada kemiringan berapa yang dihitung itu kemiringan dari kemiringan 10 derajat dari tengah sampai 90 derajat dari tengah. Agar kita bisa mengetahui bagaimana kondisi kestabilitas kapal yang ditujukan oleh dua titik, yaitu titik metacenter dan titik center of gravity. Nah, untuk kapal sendiri harus selalu berada pada kondisi stabilitas positif agar ketika dioleng dia bisa balik lagi ke dia mempunyai dorongan untuk balik ke awal. Mungkin sekarang akan saya jelaskan bagaimana cara membuat cost curve sendiri. Mungkin saya share screen sekarang. Mungkin di sini cara pertama adalah kita harus menemukan berapa kondisi Y1 dan Y2 kapal pada beberapa kemiringan tertentu. Nah, ini di AutoCAD ini jadi ini saya sudah menghitung dari 10 derajat sampai 20 derajat sampai sekian-sekiannya. Mungkin saya agak zoom sedikit. Nah, di sini kita bisa mengetahui Y1 itu kalau di gambar ini bagian kiri, tapi sebenarnya adalah bagian kanan kapal. Nah, ini saya memiringkan kapalnya untuk agar ke kanan pada gambar, agar bisa mengetahui berapa koordinat dari Y1 dan Y2 sendiri. Nah, jadi dari sini ini kita cari sampai 10 derajat. Yang ini kapal bagian depan, yang ini yang bawah bagian belakang sampai di kemiringan tertentu. Mungkin sampai sini. Dan akan berlanjut ke 20 derajat, 30, 40, 50 derajat, 60 derajat, 70, 80 derajat. Bisa jadi gitu. Dan kemiringan itu kita ukur tiap waterline dari waterline paling atas sampai waterline yang kira-kira masih bersentuhan dengan section kapal tersebut. Bisa dilihat di sini saya mengukur waterline-nya hanya sampai waterline 0 karena di waterline min 2 sudah tidak di 10 derajat sudah tidak menyentuh lagi. Mungkin lalu data tersebut kita masukkan di dalam Excel ini. Nah, di Excel ini kita memasukkan dari koordinat yang di koordinat dari satu dan dua di sini kita masukkan, misalnya bisa di sini. Ini untuk 10 derajat ada beberapa section, ini section dari section 0 yaitu bagian belakang sampai section 20 yaitu bagian depan. Nah, ini kita isi sampai sekiranya apa yang kita dapat, jadi kita isi di sini. Nah, ini jadi gunanya kita hanya mengisi section 2 dan ini akan diperhitungkan dengan rumus Excel-nya sendiri agar misalnya dengan faktor Simpson yaitu 142 dan seterusnya, agar kita bisa mendapat kondisi luasan yang terendam air tersebut. Nah, jadi ini dari kemiringan 10 derajat sampai kemiringan 90 derajat kita hitung. Lalu dari sini kan akan dihitung kita akan mendapatkan di sini kondisi, yaitu di sini dinamakan displacement-nya. Di sini kita bisa dapat displacement-nya, jadi bisa dilihat dari kemiringan 10 derajat segini untuk WL-nya, ini WL0 segini, 1 segini, 1. Jadi ini juga seterusnya 20 derajat, 30, 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, dan seterusnya sampai 90 derajat. Ini akan kita dapatkan di rumus. Nah, lalu dari sini pun di sini kita dapatkan sudut kemiringan ini nih untuk menghitung, yang ini untuk menghitung GZ curve-nya. Jadi ini bentuk GZ curve-nya yang mungkin akan berguna nanti ketika mata kuliah
TMK atau tugas mendesain kapal. Nah, dari data yang kita dapat, misalnya ini HIL 1, 2, 3, dan ini KN. Nah, dari data yang kita dapat, lalu ini merupakan cost curve yang sebenarnya. Jadi bisa dilihat ini yang titik yang sumbu yaitu nilai KN-nya dalam meter, dan dalam sumbu X itu adalah displacement kapalnya itu sendiri. Jadi grafik ini berdasarkan ini ada bisa disesuaikan sendiri kepada warna-warnanya. Nah, ini menggambarkan pada displacement berapa kapal-kapal itu, maksudnya pada berapa displacement pada derajat kemungkinan tersebut. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.